Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu Rahayu. Saya Nurlailatul Solihah dari kelas B2 Prodi Studi Agama nomor NIM 070202220047. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber ajaran Buddha, yakni Triratna berisi Buddha, Dharma, dan Sangha. Berikut ialah topik pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ialah Buddha, yang kedua Dhamma, dan yang ketiga ialah Sangha. Tiga mustika atau dikenal juga dengan sebutan tiga permata berasal dari bahasa Pali yang artinya Triratna. Ti berarti tiga dan Ratana berarti mustika atau permata. Hal ini juga dapat dibahasakan dengan bahasa Sanskerta yang artinya sama, ialah Triratna. Tri berarti tiga dan Ratna yang berarti mutiara atau permata. Tiga mustika atau permata ini mempunyai makna yang sangat berarti bagi umat Buddha. Tiga mustika yang dimaksud dalam agama Buddha adalah sebagai berikut. Siddhartha Gautama dilahirkan pada tanggal 563 sebelum Masehi. Tetapi menurut keyakinan umat Buddha, pada tahun itu Siddhartha Gautama bukan baru pertama kali datang ke dunia. Sebelum ia dilahirkan sebagai Siddhartha Gautama, ia telah hidup berjuta-juta abad dengan nama Sumedha. Sama dengan nasib tiap orang, ia mengalami kelahiran kembali berulang kali, pernah dilahirkan sebagai binatang, sebagai manusia, dan sebagai dewa. Kesempurnaan yang dicapai Siddhartha tidak mungkin dapat dicapai pada dalam satu kelahiran saja. Buddha yang dimaksud di sini adalah Sang Buddha Gautama sebagai guru, dan juga bisa diartikan sebagai sifat kebudayaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagi kepercayaan Buddhis, hidup Sang Buddha sebagai manusia Siddhartha atau Gautama atau Sakyamuni tidaklah menjadi sesuatu yang sangat penting. Namun Buddha adalah sebuah gelar, suatu jabatan, atau seorang tokoh yang sudah pernah menjelma sebagai manusia. Hal ini ada yang berpendapat bahwa sebelum Buddha Gautama atau Sang Buddha sudah ada 24 yang mendahulunya. Ada juga yang berpendapat lebih. Namun 7 dari Buddha yang terakhir mendapatkan kesamaan pendapat. Ketujuh Buddha yang sudah pernah menjelma sebagai manusia ialah Vipassana, Sikin, dan Wiswabu ialah jelmaan Buddha yang berupa manusia di zaman emas. Kakucanda dan Kanaka Muni ialah jelmaan pada zaman perak. Kaspapa ialah jelmaan Buddha pada zaman tembaga. Dan Sakyamuni atau Siddhartha Gautama ialah jelmaan pada zaman besi. Selanjutnya pada Triratna yang kedua ialah Dhamma atau Dharma. Dhamma adalah ajaran Buddha yang berupa kebenaran mutlak. Artinya Dhamma sebagai kebenaran, realita, keadaan alami, hukum, norma, cita-cita, moralitas. Ajaran Sang Buddha dan agama pada umumnya menunjukkan jangkauan terapan yang luas. Menurut Sang Buddha, Dhamma adalah ajaran Sang Buddha dan khususnya doktrin mengenai keadaan yang saling bergantungan paticca samuppada, yaitu teori unik Buddhis mengenai keadaan yang berkondisi. Doktrin Dharma ini menyatakan bahwa hal-hal dan berhenti tidak dari satu sebab, tetapi dari ada atau tidak ada, berpengaruh atau berhentinya beberapa faktor yang mengkondisikan. Doktrin ini secara formal dinyatakan dalam formula yang terdapat dalam 3 khotbah ulama kitab suci Udana, dan doktrin ini secara tidak langsung juga disebutkan lagi di beberapa tempat dan sebenarnya menyusup dan mendasari semua ajaran Sang Buddha. Ketidaktahuan atau avijja adalah tidak mengenal keempat kesunyatan mulia yang berhubungan dengan penderitaan atau duka tadi. Asal mula penderitaan ialah berhentinya penderitaan dan jalan mulia berunsur ke-8 yang menuju keberhentian penderitaan. Sebagai akibat dan perbuatan lampau yang didasari kehendak munculnya kesadaran atau vijnana yang dimulai dengan saat kesadaran pertama yang menghubungkan kehidupan lampau dengan sekarang. Jadi kesimpulannya, karma itu bisa berhubungan dengan kehidupan kita masa lampau atau masa lalu yang mengakibatkan hingga sampai saat ini atau masa sekarang. Jadi sebuah keinginan atau sebuah kemelekatan dan dumadi dalam diri kita ialah
hal yang menjadi kama untuk menuju ke kelahiran yang akan datang atau kelahiran berikutnya. Dengan mengulang proses sebagai lingkaran atau fata, roda kehidupan, kelahiran, kematian, dan samsara. Udana menyebutkan pemutusan lingkaran itu, dan titik pemutusan itu adalah perasaan dengan tidak mengizinkan keinginan yang muncul sebagai reaksi terhadap perasaan. Jadi sebagaimana kita ingin memutuskan karma ini, yaitu membatasi jiwa yang mengizinkan untuk keinginan. Jadi kita itu harus menjaga diri kita dari hawa-hawa yang keinginannya yang tidak baik atau nafsu-nafsu yang mungkin ke arah yang negatif. Itu kita berhentikan. Dengan cara itulah kita dapat memutuskan kehidupan untuk selanjutnya. Jadi kesimpulannya, ajaran Dhamma ini ialah ajaran Sang Buddha yang disebarkan kepada umat agama Buddha atau umat Buddhis. Itu adalah ajaran para umat Buddha. Sangha ialah seringkali dikaitkan sebagai pengawal dan pelindung Dhamma. Sangha juga adalah suatu persaudaraan suci orang-orang yang telah mencapai tingkat kesucian atau arahat. Sangha berasal dari bahasa Pali. Sangha pada umumnya ditujukan pada sekelompok biku atau bikuna. Terdapat dua jenis sangha. Yang pertama, samuti sangha, ialah persaudaraan para biku atau bikuna biasa atau mereka yang belum mencapai tingkat-tingkat kesucian atau arahat. Yang kedua, arya sangha, persaudaraan para biku atau bikuna yang suci, mereka yang telah mencapai tingkat-tingkat kesuciannya. Beberapa umat agama Buddha atau Buddhis itu mempercayai dua jenis sangha tadi. Namun ada juga yang berbeda pendapat bahwasanya mereka melihat dari segi bagaimana para biku atau bikuna sudah mencapai tingkat kesuciannya atau belum. Pengikut Buddha yang pertama adalah para biku atau bikuni. Hidup ke biku atau bikunian diatur di dalam kitab Vinaya Pitaka. Dalam kitab ini dapat diketahui bahwa hidup para biku atau bikuna ditandai oleh tiga hal, yaitu kemiskinan, hidup membujang, dan ahimsa tanpa kekerasan. Seorang biku atau bikuna harus hidup di dalam kemiskinan. Ia tidak diperkenankan memiliki sesuatu kecuali jubahnya yang terbuat dari kain lampit yang didapatkan dari sana sini, temurung sebagai alat pengemis, dan sebuah jarum untuk menjahit atau menambal jubahnya, sebuah tasbih, sebuah pisau cukur untuk mencukur rambutnya, dan sebuah penyaring air untuk menyaring air minum sehingga menjadi bersih. Semula seorang biku atau bikuna diharuskan hidup tanpa rumah atau tanpa tempat perlindungan yang tetap. Oleh karena itu, barang siapa hendak yang menjadi biku atau bikuna, ia harus meninggalkan rumahnya, hidup dari keyakinannya saja. Biasanya mereka hidup mengembara dan mencari tempat tinggal di hutan-hutan atau di bawah pohon yang rindang. Hanya pada musim hujan mereka diperkenankan untuk berlindung di rumah yang dibuatnya sendiri. Tetapi kemudian mereka diperkenankan untuk berkumpul di dalam biara. Tidak hanya itu saja, biku dan bikuna tidak boleh menikah dan harus hidup bersendiri. Ia tidak boleh berhubungan dengan wanita ataupun laki-laki, karena bagi mereka hubungan seks ialah sumber dosa. Kalau melewati batasan tersebut, ia akan dikeluarkan dari sangha. Dengan ini, biku dan bikuna harus hidup dengan ahimsa, tanpa kekerasan. Dalam praktiknya, ahimsa berarti bahwa ia tak diperkenankan membunuh atau melukai makhluk lainnya. Kesusilaan biku atau bikuni dicantumkan di dalam dasar sila, yang dalam prakteknya mewujudkan 10 larangan, yaitu larangan untuk membunuh, mencuri, hidup mesum, berdusta, minum minuman keras, makan pada waktu terlarang, mengunjungi tempat keramaian duniawi, bersolek, tidur pada tempat yang enak, dan menerima hadiah. Siapa saja dapat menjadi biku atau bikuni asal ia tidak dikuasai oleh orang lain, misalnya seorang serdadu, orang yang memiliki hutang, seorang budak, orang yang belum dewasa, dan sebagainya.
Jadi kesimpulan mengenai Buddha dan Dhamma ialah Buddha adalah tokoh sentral dalam agama Buddha. Dia yang awalnya dikenal sebagai Siddhartha Gautama mencapai pencerahannya setelah mencapai makna kehidupan. Ajaran Buddha dikenal sebagai Dhamma, menekankan pada 4 kebenaran mulia dan jalan mulia 8. Kesimpulannya umumnya adalah bahwa melalui pemahaman dan praktek ajaran ini, individu dapat mencapai pembebasan dari penderitaan, yakni nirwana, dan mencapai pencerahan. Selanjutnya untuk pemaparan mengenai Sangha. Sangha dalam agama Buddha merujuk pada komunitas para biksu atau biksuni yang mengikuti ajaran Buddha. Kesimpulannya, Sangha adalah komunitas spiritual yang bertujuan untuk mendalami dan menjalankan ajaran Buddha, memberikan dukungan dan inspirasi satu sama lain dalam perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam dan pembebasan dari siklus kelahiran ulang. Sangha juga memiliki peran dalam memelihara dan menyebarkan ajaran Buddha untuk kesejahteraan umat manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.